Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang sangat saya hormati. Ini adalah video ke-5 dan saat ini kita masih membahas pasal 1 KUHP baru. Karena pasal 1 itu ada 2 ayat. Kemarin kita mengupas ayat 1 dan saat ini kita akan mengupas atau belajar bersama-sama tentang ayat 2. Ayat 2 pasal 1 KUHP baru berbunyi, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Saya ulangi, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Kita bahas. Di situ ada frasa kata menetapkan. Maka muncul kan pertanyaan, siapa yang menetapkan? Kan gitu. Kalau dalam penanganan tindak pidana, seluruh penonton yang saya hormati pasti sudah tahu lah. Kalau yang menetapkan suatu perbuatan tindak pidana itu ya penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim, atau juga ahli-ahli hukum pidana saat beliau memberikan pendapatnya. Selanjutnya tentang analogi. Nah, dengan adanya ketentuan ayat 2 ini yang menyatakan bahwa dilarang digunakan analogi, maka kita juga harus tahu apa sih analogi itu gitu loh. Analogi gitu. Analogi itu adalah penafsiran yang dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana yang sudah ada di dalam undang-undang terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang itu atau di dalam peraturan daerah. Jadi analogi itu mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah tadi. Sampai saat ini, gitu, saya dan saya yakin juga semua penonton SHMH ini sering sekali mendengar orang berkata tentang hukum dengan mengatakan, loh, hukum itu kan perlu ditafsirkan. Karena pemahaman orang kan berbeda-beda. Ya kalau ada yang berkata seperti tadi, ya mohon maaf saya ketawa ya ini. Itu kayaknya itu model menang sendiri dia itu. Dan dia mengingkari asas legalitas dan kepastian hukum. Jadi hukum itu kan ditulis di dalam undang-undang itu kan supaya orang yang tadinya berbeda-beda pendapatnya agar sepaham gitu ya. Tadinya beda-beda agar sepaham. Bukan malah sebaliknya, yang sudah jelas-jelas ditulis, sudah legal, sudah pasti, malah masih ditafsir-tafsirkan. Nah, ini kan aneh gitu kan, aneh. Mungkin yang tadi mengatakan bahwa walaupun sudah ditulis masih perlu ditafsirkan itu mungkin asasnya yang digunakan bukan legalitas mungkin, tapi itu mungkin asasnya ilegalitas gitu. Asas ilegalitas. Mohon maaf saya, tapi ini bercanda ya, nggak ada asas ilegalitas itu nggak ada. Tapi yang jelas itu mengingkari asas legalitas dan kepastian hukum. Kalau masih menggunakan penafsiran, nggak boleh itu.
Tidak bisa dilakukan analogi ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Asas hukum pidana itu sudah ada. Asas itu pondasi, dasarnya dasar itu asas. Dalam hukum pidana, namun dalam KUHP lama memang tidak ada atau tidak ditulis secara jelas. Tidak ada pasal yang mengatakan dilarang menggunakan analogi, dilarang digunakan analogi, itu memang tidak ada. Namun kalau asas hukum pidana seperti itu. Namun alhamdulillah ini di KUHP baru ini ditulis di pasal 1 ayat 2. Dalam menetapkan tindak pidana dilarang digunakan analogi. Maka sudah jelas ini. Sudah jelas dan mantap, tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah jelas, sudah legal dan pasti. Kemudian untuk memantapkan pembahasan kita ini, saya tertarik mencari contoh ini ya, agar supaya pembahasan kita kali ini lebih mantap. Apakah pernah ada hukum pidana yang menggunakan analogi yang akhirnya dalam KUHP baru ini ditulis secara tegas. Jadi yang saya tahu dan saya ketahui pada saat dulu saya belajar dari Pak dosen saya, menjelaskan bahwa dulu itu ada putusan di Medan, Pengadilan Tinggi Medan, bahwa salah satu hakimnya adalah beliau yang mulia Bapak Hakim Bismar Siregar, tercatat dalam putusan nomor 144 pidana, kejadiannya tahun 1983. Nah, sekarang udah tua saya kan, udah kakek-kakek. Kalau pada tahun 1983 ya saya masih anak-anak. Jadi singkatnya begini, Pak Hakim Bismar Siregar itu saat itu bertugas di Pengadilan Tinggi Medan. Kemudian ada perkara di pengadilan pertama, Pengadilan Negeri, yang keputusannya itu dianulir. Yang awalnya putusannya tidak dihukum, tidak terbukti, menjadi terbukti dan dihukum. Kalau tidak salah hukumannya itu 3 tahun. Kasusnya itu seperti ini. Ada seorang laki-laki yang merayu, membohongi, ngibul lah ini ya, ngibul itu. Seorang perempuan yang selanjutnya si perempuan ini mau diajak berhubungan badan, yang akibat dari itu maka dia hamil. Namun setelah hamil, laki-lakinya ini tidak mau bertanggung jawab. Nah, proses hukum akhirnya oleh Pengadilan Tinggi Medan yang tadinya tidak dihukum oleh Pengadilan Negeri, oleh Pengadilan Pertama, itu dinyatakan bersalah karena telah melakukan penipuan terhadap si perempuan ini dan diputus 3 tahun penjara. Hal ini dari berbagai macam analisa bla 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 para ahli itu menyatakan ternyata dari Pak Bismar Siregar ini beliau itu melakukan analogi, melakukan penafsiran, melakukan menyamakan bahwa alat kelamin si perempuan ini itu juga sama dengan benda gitu. Benda atau barang, terserahlah itu, intinya sama dengan benda atau barang sama. Dianggap benda, dianggap barang. Nah, kalau memang dianggap sama ya memang akhirnya terpenuhi itu unsur 378 KUHP lama, karena salah satu unsurnya itu pada akhirnya menyerahkan benda kan, menyerahkan barang. Ya jadi terpenuhi, maka layak kalau dihukum oleh Pak Bismar ini karena beliau menyamakan alat kelamin perempuan itu dengan benda, dengan barang. Nah, ini kita juga perlu tahu bunyi pasal 378-nya biar kita lebih jelas. Namun karena ini berbicara masalah penafsiran, sedangkan kalau kita
berbicara masalah hukum itu nanti ditafsir-tafsirkan tidak bagus, maka saya akan membaca naskah aslinya yang masih dalam bahasa Belanda. Supaya adil lah, tidak ngikut ABC, karena masing-masing buku bunyinya berbeda. Pasal 378 KUHP itu yang beredar itu, silakan rekan-rekan penonton SHMH cek. Dalam bahasa Belanda, naskah asli yang akhirnya jadi pasal 378 KUHP itu bunyinya begini. Ich demet Ahmad sich of an ander wenderechtlich te bevoordelen het door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, het door listig, het door een samenwelsel van verdichtsel, Amen beweegt tot afgifte van niet goed of tot hen angan van een schaal of het tenidon van een vordering als schuldig aan oplichting gestraf met gevangenisstraf van 10 hok te 3 jaren. Seperti itu. Jangan minta diulangi ya. Silahkan kalau mau mengulangi videonya diputar kembali. Dalam bahasa Indonesianya begini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda, atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Itu bahasa Indonesianya. Agak cepat aja. Nah, karena adanya analogi bahwa alat kelamin perempuan tadi dalam perkara ini disamakan benda, ya wajar kan kalau unsurnya terpenuhi, maka divonis hukuman 3 tahun penjara. Penipuan terpenuhi. Namun kan alat kelamin perempuan kan bukan digolongkan dalam hal ini benda, nggak bisa begitu. Faktanya nggak bisa, nggak mungkin itu dianggap benda. Kalau benda nanti bisa kacau itu, bisa ada nilai ekonomi, jual beli, atau mungkin malah ada sertifikatnya kan orangnya di sini karena sudah dibeli maka kepemilikannya oleh orang lain. Kalau benda nggak boleh begitu. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya, ini kita belajar hukum. Nah, maka keputusan Pengadilan Tinggi Medan itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kalau saya ini, saya mencium niat baik beliau, Bapak yang mulia Bismar Siregar itu mencium, karena mungkin kasihan keadaan korban, bla 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 bla. Akhirnya, wah kasihan, akhirnya mungkin rasa kemanusiaan dan keadilan yang muncul, akhirnya udahlah ini juga nggak apa-apa, yang penting ini tertebus, pelaku ini dihukum. Namun kalau itu jadi panutan terus, itu akan kacau, maka putusan itu dibatalkan dan ditemukan fakta bahwa beliau menggunakan analogi. Maka sekarang sudah jelas, bahaya lah kalau menggunakan analogi itu, akan kacau yang jelas itu, ya akan seperti ini tadi, alat kelamin perempuan sama dengan benda atau barang, itu kacau itu. Nah, ini satu ya, satu membahas satu ayat saja panjangnya nggak karu-karuan. Apalagi kalau nanti kita membahas 624 pasal ini, mungkin kita selesai video channel SHMH ini 2 tahun. Namun nggak apa-apa. Masih banyak video-video saja yang akan saya unggah ke depannya, dan silakan subscribe channel SHMH, aktifkan notifikasinya, ikuti terus update video-video saya yang akan saya update terus setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Rencananya begitu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Rencana saya akan selalu mengunggah dan berurutan dari depan sampai ke akhir KUHP baru, kita bahas semua, kita belajar bersama. Dan berikan saran untuk saya supaya saya tambah juga ilmunya.
share ke orang-orang tercinta kita supaya kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sekali lagi untuk subscribe adalah tekan tulisan subscribe pada layar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apalagi tadi saya agak mohon maaf menyebut-nyebut itu, mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Salam SHMH, Sinau Hukum Melek Hukum, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.